Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teorema sisa. Jadi ini lanjutan dari materi pembagian pada polinom. Selain menggunakan metode bersusun dan metode Horner, sisa pada pembagian polinom juga dapat diperoleh dengan teorema sisa. Teorema sisa pada dasarnya diperoleh dari teori umum pada pembagian bilangan, yaitu ini konsep yang sudah saya jelaskan di video pembagian pada polinom, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasilnya, kemudian ditambahkan sisa. Nah, berkaitan dengan itu, teorema sisa dibagi atas beberapa bagian, ya. Cuma pada materi polinom itu hanya dua saja, yaitu pembagi yang berupa linier, ya, x dikurangi a dengan a suatu bilangan, dan pembagi yang berupa bentuk kuadrat. Nah, kita ke pembagi yang bentuknya linier terlebih dahulu, yaitu x min a dengan a suatu bilangan. Jika polinom fx dibagi oleh x min a, maka akan diperoleh hasilnya, yaitu hx, dan sisanya adalah s. Sehingga dari teorema yang tadi ini, berlaku fx ya, yang dibagi sama dengan x min a, pembagi, kali hasil ditambahkan sisa. Ya, sama dengan teori ini. Kemudian, nah kalau kita memperhatikan bentuk ini, jika kita mengganti x-nya dengan a, ya, pada bentuk ini x-nya diganti huruf a. Berarti kan fa sama dengan 0 kali ha ini ya, harusnya. 0 kalikan ha ditambahkan s. Nah, kalau kita perhatikan, karena di sini x-nya diganti a dikurangi a, maka kita peroleh 0. 0 dikalikan ha. Berapapun ha, kalau dikalikan 0 kan tentu hasilnya 0. Sehingga karena yang ini 0, maka kita peroleh persamaan fa sama dengan s. Artinya apa? Kalau kita menjumpai bentuk polinom yang dibagi suatu linier, kalau kita sudah mencari pembuat nolnya, atau kita sama dengankan 0, maka f pembuat 0 itulah yang senilai dengan sisanya. Saya contohkan ini ya, kita langsung ke contoh 1 dulu. Jadi contoh 1, tentukan sisa dari polinom 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 3 dibagi oleh x min 2. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya dengan metode bersusun dan juga metode Horner. Diperoleh sisa yaitu 7. Ya, dengan dua metode itu diperoleh sisa 7. Nah, sekarang kita mau menggunakan metode lain, yaitu metode atau teorema sisa. Teorema sisa yang pertama mirip Horner ya awalannya, yaitu pembagi kita sama dengankan 0, x min 2 sama dengan 0. 2 kita pindahkan ke sisi sebelah kanan, maka kita peroleh x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini kita masukkan atau kita substitusi ke polinom awal, ya. Berarti pada bentuk ini semua huruf x kita ganti dengan 2. Berarti nanti sisa sama dengan huruf x-nya semua kita ganti 2. Berarti menjadi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 5 kali 2 kuadrat ditambah 7x, 7 kali 2, kurangi 3. Berarti kita peroleh 2 pangkat 3, 8, dikalikan 2, 16. 2 kuadrat, 4, kalikan min 5, min 20. 7 kalikan 2, plus 14, dikurangi 3. Ini 16 kurangi 20, min 4, ditambah yang ini 11 ya, min 4 ditambah 11, maka kita peroleh sisanya adalah 7.
Jadi persis sama dengan soal yang sebelumnya di video pembagian pada polinom. Jadi kalian sekarang punya 3 metode dalam hal mencari sisa pembagian. Cuma tentu yang paling mudah kalau pertanyaannya memang hanya sisa, ya menggunakan teorema sisa. Kecuali kalau pertanyaannya hasil dan sisa lah baru menggunakan metode persusun atau metode Horner. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu pembagi yang berupa bentuk kuadrat. Nah, tentu kita mengacu ke rumus yang kedua ini, ya. Jadi, jika polinom f(x) dibagi oleh bentuk kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c, maka kita faktorkan dulu nanti bentuk kuadratnya ya, kita faktorkan. Oke, kalau sudah, nah akan diperoleh hasil bagi hx. Nah, tentu kalau pembaginya berupa kuadrat, nah sisanya itu masih mengandung unsur x, tapi x yang pangkat 1. Karena x yang pangkat 1 tentu sudah tidak dapat dibagi oleh yang x kuadrat. Ya. Jadi kalau pembaginya berupa x min a linear, maka sisa langsung berupa bilangan. Namun jika pembaginya adalah bentuk kuadrat, maka sisanya berupa bentuk linear atau yang pangkat x-nya 1. Nah, berarti dari konsep ini berlaku hubungan ya, dari konsep yang tadi ini. Nanti yang dibagi fx sama dengan pembagi. Nah, ini pembagi kalikan hx ditambahkan mx plus n. Ini sisanya. Nah, seperti tadi, jika pada bentuk yang ini, ya, pada bentuk yang ini, x-nya diganti x1, maka kan yang ini x1 dikurangi x1 ya, habis 0. Berarti 0 kali hx1, ya ini hx1. Nah, berarti x-nya diganti x1, maka sisanya adalah mx1 ditambah n. Nah, sisanya adalah mx1 ditambah n. Kemudian ini juga sama. Kalau x-nya sekarang kita ganti x2, maka fx2 sama dengan 0 kali hx2 ditambah mx2 ditambahkan n. Berarti untuk fx2 nilainya sama dengan mx2 ditambahkan n. Nah, kan tadi sisanya itu berupa m sama n. Nah, kita harus mencari ini. M sama n-nya itu berapa? Agar kita bisa mencari sisanya. Nah, dari bentuk 1 dan 2 ini, maka kita bisa mencari nilai m dan n dengan eliminasi dan substitusi. Oke, kita langsung ke contoh 2. Ini adalah contoh soal yang sama dari video sebelumnya, yaitu video pembagian pada polinom. Silahkan bisa dicek lagi. Nah, di situ sudah saya jelaskan dengan metode Horner maupun metode bersusun bahwa 3x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dibagi oleh x kuadrat plus 2x min 3, maka sisanya adalah 4x plus 4. Ya, silakan bisa dicek kembali kalau yang masih ragu. Nah, sekarang kita akan memperoleh 4x plus 4 ini tanpa melalui metode Horner dan juga metode bersusun. Langsung menggunakan metode sisa. Langkah pertama, seperti tadi, kita faktorkan pembaginya. Ya. Jadi x kuadrat plus 2x min 3 kita sama dengan kan 0. Lalu kita faktorkan. Berarti ini x dikurangi 1 dikalikan x ditambah 3. Karena ini sama dengan 0, maka masing-masing yang di dalam kurung sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, berarti x-nya 1. Atau x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya min 3. Nah, ini ada dua nilai x. Kita anggap yang kiri sebagai x1, yang kanan sebagai x2. Seperti tadi, sisa itu diperoleh dari menentukan ya
pembuat 0 menggantikan huruf X, ya, menggantikan huruf X. Berarti sekarang sisa itu bisa kita peroleh dari menggantikan polinom ini, ya, X-nya semuanya digantikan dengan X1, yaitu 1. Berarti sekarang kita tuliskan dulu 3X pangkat 3 plus 8X kuadrat min X min 2. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan 1. Kalau X-nya kita ganti dengan 1, berarti menjadi 3 ditambah 8 dikurangi 1 dikurangi 2. Ya, karena yang X pangkat 3 dengan X kuadrat kan ketika X-nya diganti 1 nggak ngefek gitu ya. Maka ini kita peroleh 3 tambah 8 dikurangi 1 dikurangi 2. Berarti 11 kurangi 3, 8. Nah, seperti tadi, sisanya itu kan selalu berupa mx ditambah n. Ya. Nah, kalau x-nya kita ganti dengan 1, tadi, berarti ini artinya x-nya kita ganti dengan 1, m kalikan 1 tambah n. Berarti m ditambah n. Nah, ini. Jadi, kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, tadi kan ada dua nilai X, ya. Yaitu sekarang kita ganti sisa yang kedua. Kalau X-nya kita ganti dengan min 3, ya. X pada polinom ini, semua X-nya kita ganti dengan min 3. 3X pangkat 3 plus 8X kuadrat min 2 min X min 2, nanti sisanya adalah mx plus n. Sekarang X-nya kita ganti min 3, ya, kita hitung. Berarti 3 kali min 3 pangkat 3 ditambah 8 kali min 3 kuadrat dikurangi min 3 dikurangi 2. Nah, ini sama dengan X-nya kita ganti min 3, M kali min 3 ditambah N. Nah, ini perhitungannya cukup kompleks, ya. Jadi, min 3 dipangkatkan 3, itu kan min 27. Dikalikan 3, berarti min 81. Ditambahkan, min 3 dikuadratkan 9, kalikan 8, 72. Min dikurangi min 3 plus 3 ya. Min 1 sama dengan M kali min 3, berarti min 3M plus N. Kita lanjutkan. Min 81 tambah 72, min 9. Oh, ini 2 ya, maaf. Ini 2. Berarti ini tadi min 9. Ini 1 ya, min 9 tambah 1. Berarti min 8 sama dengan min 3M ditambah N. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Jadi, untuk menggunakan metode sisa atau teorema sisa, maka langkah pertama adalah kita faktorkan dulu. Kita cari pembuat nolnya, X1 dan X2. Kalau sudah, X1 dan X2 ini kita masukkan ke polinom yang dibagi. X-nya ya kita ganti 1, nanti ketemu yang ini. Mx ditambah N ya, X-nya diganti 1 berarti M ditambah N. Kemudian X yang kedua yaitu min 3, maka semua unsur yang di sini kita X-nya bagi atau ganti dengan min 3. X yang kanan juga kita ganti dengan min 3, maka kita peroleh persamaan min 8 sama dengan min 3M ditambah N. Lalu untuk menentukan M sama N, kita harus melakukan eliminasi dari persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk yang kolom bagian kiri sudah saya hapus untuk melanjutkan proses yang tadi ini ya, yaitu proses yang pertama, diketahui M ditambah N itu nilainya adalah 8. Ini per
persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah min 3M ditambah N. Hasilnya adalah min 8. Nah, kita bisa mengeliminasi langsung karena di sini N-nya sudah sama ya. Koefisiennya sudah sama-sama 1, langsung kita kurangi. Maka N-nya tentu habis. Tinggal M dikurangi min 3M, sama saja M ditambah 3M, 4M. Sama dengan 8 dikurangi min 8, 8 ditambah 8, 16. Maka kita peroleh M sama dengan 4. Nah, kalau M-nya sudah ketemu, maka untuk mencari N tinggal dipilih salah satu dari persamaan yang sudah kita cari ya. Persamaan yang pertama maupun yang kedua. Nah, dari dua bentuk ini tentu paling mudah yang pertama saja, yaitu M ditambah N nilainya 8. Berarti M-nya 4, 4 ditambah N hasilnya 8. 4 positif pindahkan jadi negatif. Berarti N sama dengan nanti 8 dikurangi 4. Berarti 4. Nah, tadi kita sudah menuliskan bahwa sisa dari pembagiannya adalah MX ditambah N. Ya, sisanya. Sudah kita peroleh M-nya 4, N-nya 4. Ya, kita gantikan ke sini. M-nya 4, berarti 4X. Ditambah N, N-nya juga 4. Maka sisanya adalah 4X ditambahkan 4. Ya, jadi ini menggunakan metode atau teorema sisa. Ya, sama dengan kalau menggunakan Horner maupun metode bersusun. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang ketiga, yaitu jika polinom fx dibagi x min 3, sisanya 8. Dan jika fx dibagi x plus 2, sisanya min 7. Tentukan sisanya jika fx dibagi oleh x kuadrat min x min 6. Nah, kalau kita perhatikan pembaginya ini, bentuk kuadrat ini, x kuadrat min x min 6, kan kalau kita faktorkan, ya jadinya adalah x min 3 dikalikan X plus 2. Ya, sesuai dengan yang membagi ini, X min 3 dan X plus 2. Nah, dengan teorema sisa, jika Fx dibagi oleh X min A, ya tadi, maka sisa itu sama dengan Fa. Ya, atau nilai fungsinya, fungsi dari pembuat 0. Nah, X min 3 tentu pembuat 0-nya adalah X sama dengan 3. Ya, jadi X min 3 kita sama dengankan 0, maka kita peroleh X-nya 3. Ini pun sama, X plus 2 kita sama dengankan 0, maka kita peroleh X-nya adalah min 2. Lalu, tadi Fx ini polinom yang kita sementara tidak tahu ya, polinom seperti apa Fx ini. Cuma ketika dibagi dengan bentuk kuadrat, tentu sisanya berupa linier, yaitu mx ditambahkan n. Ya, itu sisanya berupa bentuk linier. Nah, sekarang fx dibagi x min 3 ya, dari teorema sisa ini rumus utamanya. Berarti kalau fx dibagi oleh x min 3, berarti teoremanya adalah sisanya sama dengan F3. Sisa itu yang ini, ya. Berarti mx plus n sama dengan Fa. Ya. Di sini kan sisanya 8, yaitu Fa, ya. Berarti x-nya kalau pembuat nolnya tadi kalau x min 3, berarti pembuat nolnya adalah 3. Artinya x-nya kita ganti dengan 3, x ini kita ganti 3, berarti 3m ditambahkan n sama dengan Fa. Fa itu sisanya ya. Sisa itu yaitu ini 8. Berarti 3m ditambah n hasilnya 8. Ini persamaan yang pertama. Dengan cara yang sama. Kalau x plus 2 bagaimana Pak? X plus 2 berarti x-nya sama saja min 2. Ya, x-nya sama saja min 2. Berarti dari bentuk ini x-nya kita ganti min 2.
M kali min 2, ya min 2M ditambah N sama dengan sisanya, ya. Sisanya adalah min 7, berarti min 2M ditambah N, sisanya min 7. Ya, seperti tadi karena N-nya sudah sama, langsung kita kurangi. Ini sebagai persamaan yang kedua. Langsung kita kurangi, 3M dikurangi min 2M, 5M. Sama dengan 8 kurangi min 7, berarti 15. 5M sama dengan 15, kita peroleh M-nya 3. Nah, untuk mencari N kayak tadi, kita masukkan ke salah satu, bisa ke yang pertama, gitu ya. 3M ditambah N, ketemu 8. Kan M-nya itu 3 ya. Berarti kalau 3M berapa? 3 kali 3, 9. Ditambah N, ketemu 8, maka kita peroleh N-nya adalah ya 8 kurangi 9, min 1. Nah, ini adalah M dan N yang kita cari. Berarti sisa hasil akhir berapa? Ya, kita masukkan M-nya 3, X, ditambah N, N-nya min 1. Ditambah min, ya sama saja dikurang. Maka sisa hasil akhir sebagai jawaban contoh yang ketiga adalah 3X min 1. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah tadi saya sampaikan. Bila ada teori atau materi yang belum dipahami, silakan bisa diulang kembali videonya, barangkali ada informasi-informasi yang terlewat. Namun jika sudah diulang kembali dan masih mengalami kesulitan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar apa yang menjadi pertanyaan. Kurang lebih seperti itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.